Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Hari ini, minggu lalu, kita sudah membahas tentang yang namanya wilayah negara kesatuan RI. Hari ini kita akan membahas ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Ruang lingkup wilayah negara Indonesia kita lihat adalah merupakan satu kesatuan wilayah suatu negara. Di dalam ruang lingkup ini tidak hanya mencakup yang namanya daratan, tapi juga ada perairan, ada ruang udara, dan di atasnya, dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ruang lingkup ini terdapat 3 dimensi dalam wilayah dari suatu negara. Antara lain, ada yang namanya wilayah darat. Wilayah darat itu termasuk apa? Termasuk tanah di bawahnya. Nah, wilayah negara yang meliputi darat, perairan, dasar laut, dan ruang angkasa ini merupakan bagian-bagian dari sebuah wilayah. Kita akan melihat satu demi satu. Wilayah negara meliputi pertama, wilayah daratan yang termasuk tanah di bawahnya. Wilayah daratan dapat didefinisikan sebagai suatu bagian dari daratan yang menjadi tempat bermukim dan berdiam warga negara atau penduduk yang bersangkutan. Termasuk kita ini adalah orang yang tinggal di wilayah daratan. Yang kedua, wilayah negara itu meliputi yang namanya perairan. Adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Nah, di Indonesia sesuai dengan pasal 106 Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia menyebutkan bahwa perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Nah, yang ketiga, wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Wilayah ini meliputi juga dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Ini berarti bahwa negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya. Nah, jadi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan. Nah, kemudian ada yang namanya wilayah ruang angkasa. Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan. Selain keempat wilayah ini, pembagian wilayah negara juga mencakup yang namanya wilayah ekstrateritorial. Ekstrateritorial adalah suatu wilayah atau daerah karena ketetapan hukum internasional, maka dianggap sebagai wilayah atau bagian wilayah dari suatu negara. Nah, kita tahu wilayah daratan dari suatu negara tadi. Wilayah dari suatu negara tadi ada yang namanya wilayah daratan. Nah, wilayah daratan suatu negara ini berdasarkan batas-batasnya diatur
diatur dalam beberapa bagian. Nah, kalau wilayah daratan, batasnya ada namanya batas alam. Batas alam itu ada sungai, ada danau, ada pegunungan, dan lembah. Kemudian, selain itu ada namanya batas buatan. Batas buatan itu bisa berbentuk tembok, bisa berbentuk pagar kawat, bisa berbentuk parit. Itu juga termasuk termasuk batas buatan. Kalau batas menurut perhitungan adalah batas berupa garis lintang dan garis bujur pada peta bumi. Wilayah daratan Indonesia memiliki luas sebesar 1.922.570 km. Nah, wilayah Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yakni ada Sumatera, ada Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Wilayah Indonesia juga dikelilingi dengan pulau-pulau kecil, dengan total pulau berjumlah 13.666 pulau. Nah, kemudian wilayah perairan, wilayah laut negara atau batas laut teritorial umumnya dihitung dari pantai ketika air sedang surut. Dua konsep mengenai laut Indonesia ini terdapat dalam sejarah hukum laut internasional. Nah, batas laut teritorial dari wilayah Indonesia ini sesuai dengan kesepakatan pada tahun 1982 yang ditetapkan Traktat Multilateral di Montego, Jamaika. Di situ digambarkan bahwa batas laut teritorial merupakan wilayah yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara. Kemudian batas laut ini di teritorial ini adalah 12 mil laut diukur dari pulau terluar kepulauan suatu negara ketika air laut surut. Nah, anak-anakku sekalian, batas-batas ini juga menjadikan satu hal yang sangat penting bagi sebuah negara, Nah, kemudian kita tahu bahwa wilayah Indonesia tadi ada yang namanya wilayah dasar laut tadi. Nah, wilayah dasar laut ini juga menandakan bahwa Indonesia merupakan satu wilayah yang sangat besar yang terdiri dari beberapa wilayah-wilayah yang diapit oleh beberapa laut, zona, dan juga beberapa fungsi atau elemen tersendiri. Nah, sedangkan wilayah udara adalah udara yang berada di wilayah permukaan bumi di atas wilayah darat dan laut. Nah, terdapat paling tidak dua teori tentang konsep wilayah. Ini ada teori yang pertama kita kenal dengan teori udara bebas. Kemudian teori negara berdaulat di udara. Nah, pengaturan batas-batas wilayah negara tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara. Nah, kewenangan pengelolaan wilayah negara dan hak negara ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 1. Nah, di situ digambarkan bahwa kewenangan pemerintah dalam pengelolaan wilayah dan kawasan perbatasan pertama yang namanya menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemantauan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Nah,
Di sini kita tahu bahwa wilayah kekuasaan negara atas kekayaan alam juga menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, kita tahu bahwa batas wilayah negara Indonesia tadi ada yang namanya di sisi barat Indonesia batasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Di sisi timur Indonesia ini pada perairan berbatasan dengan Samudra Pasifik dan negara Palau di Samudra Pasifik. Kemudian di sisi utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia di daratan, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Kalau di sisi selatan Indonesia itu pada perairan berbatasan dengan Samudra Hindia, perairan Australia, dan perairan Timur Leste. Nah, kekuasaan negara atas kekayaan alam dalam wilayah Indonesia ini juga mempunyai hal yang sangat penting. Nah, kita harus sadar bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI yang mengatur pihak yang berhak menguasai kekayaan alam Indonesia, ini sesuai dengan Undang-Undang pasal 33 ayat 2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hak hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, anak-anakku sekalian, kesimpulan hari ini kita harus mengingat bahwa wilayah negara Indonesia merupakan wilayah yang sangat luas yang terdiri dari wilayah darat, perairan, wilayah dasar laut, dan wilayah ruang angkasa. Nah, hari ini cukup sekian dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat diterima atau dapat dipahami. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.